pada siswa kelas 7 SMA Negeri 4 Bantaeng. Yang kedua, bagaimana deskripsi kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah barisan dan deret ditinjau dari trait kepribadian openness to experience pada siswa kelas 7 SMA Negeri 4 Bantaeng. Kemudian next slide, tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh deskripsi kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah barisan dan deret ditinjau dari trait kepribadian extraversion pada siswa kelas 7 SMA Negeri 4 Bantaeng. Dan yang kedua, untuk memperoleh deskripsi kemampuan berpikir kreatif dalam pemecahan masalah barisan dan deret ditinjau dari trait kepribadian openness to experience pada siswa kelas 7 SMA Negeri 4 Bantaeng. Adapun next slide. Bab 2 metode penelitian. Adapun next slide. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di SMA Negeri 4 Bantaeng dan subjek penelitiannya yaitu kelas 7 MIA 1. Next. Langkah diberikan tes, yaitu tes kepribadian, di mana untuk mengetahui trait kepribadian siswa dalam kelas tersebut, dan tes kemampuan berpikir kreatif untuk mengetahui siswa mana yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang baik. Terus hasil dari kedua tes tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan hasil tes kepribadian dan hasil tes kemampuan berpikir kreatif. Jadi dibagi atas dua, yaitu extraversion dan tes kemampuan berpikir kreatif yang baik, dan openness to experience dan tes kemampuan berpikir kreatif yang baik. Jadi masing-masing diambil dua, kemudian jadi sehingga banyaknya subjek penelitian itu ada 4. Kemudian dilihat apakah siswa tersebut memenuhi kriteria. Apabila sudah memenuhi maka dipilih sebagai subjek penelitian. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, itulah tadi pemaparan dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan pemaparan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan lanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yakni pada bagian fokus penelitian, di mana fokus penelitian di sini berfungsi untuk mengarahkan peneliti sehingga mencurahkan perhatiannya secara jelas terhadap apa yang akan diteliti. Selain itu, dengan adanya fokus penelitian bisa membantu kita dalam menjawab perumusan masalah, di mana pada fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kemampuan berpikir siswa yang kecenderungannya trait kepribadiannya adalah extraversion dan openness to experience, di mana salah satu teori Big Five teori traits models terdapat 5, namun yang difokuskan pada penelitian ini hanya 2, yakni extraversion dan openness to experience. Selanjutnya. Adapun instrumen penelitian pada Jadi instrumen utama dalam penelitian ini yakni peneliti itu sendiri. Kemudian selanjutnya yakni untuk mencari tahu mengenai kepribadian dari subjek penelitian akan digunakan angket trait kepribadian. Kemudian selanjutnya yakni tes kemampuan berpikir kreatif, di mana pada tes kemampuan berpikir kreatif akan dibuat soal-soal yang mencakup 4 indikator. Kemudian ada yang tertinggal yakni pedoman wawancara. Selanjutnya untuk kisi-kisi angket kepribadian, di mana pada variabel terdiri atas kepribadian yang mencakup 5 aspek, di mana disebutkan tadi bahwa pada kepribadian itu berdasarkan teori Big Five trait model terdapat 5, yakni extraversion, di mana pada extraversion itu menunjukkan di mana untuk yang kedua yakni agreeableness, di mana untuk pada indikator pada aspek ini menunjukkan di mana subjek itu mudah bekerja sama. Kemudian yang kedua itu conscientiousness,
di mana pada aspek ini menunjukkan kepribadian yang menilai kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan atau stres maupun rintangan. Kemudian yang kedua yang keempat yakni neuroticism, di mana pada kepribadian ini mencakup mengenai kepribadian yang dalam menghadapi masalah-masalah oleh subjek penelitian, dan yang terakhir yakni openness to experience, di mana keterbukaan terhadap hal-hal baru. Baik, selanjutnya next slide. Untuk adapun kisi-kisi yang tadi dijabarkan pada angket pada slide, di mana ada 50 item pernyataan yang mengandung pernyataan favorable dan unfavorable. Next. Selanjutnya, salah satu juga tadi instrumen yang digunakan yakni tes kemampuan berpikir kreatif, di mana pada kemampuan berpikir kreatif itu mencakup 4 indikator, yakni yang pertama fluency, di mana pada fluency itu menunjukkan kelancaran dalam membangun ide dan memikirkan lebih dari satu solusi, di mana sesuai tadi akan digunakan soal open-ended. Kemudian yang indikator yang kedua yakni fleksibilitas, di mana pada indikator ini menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan ide atau solusi yang bervariasi dan mampu mengubah cara pendekatan. Kemudian yang ketiga yakni originality atau keaslian, di mana pada indikator ini menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan penyelesaian atau solusi yang berbeda dan baru, tidak seperti yang biasanya. Kemudian yang indikator yang terakhir yakni elaborasi, di mana pada indikator elaborasi ini menunjukkan kemampuan dalam mengembangkan suatu gagasan dengan menguji penyelesaian sehingga menghasilkan penyelesaian yang lebih menarik dan tepat. Oke, untuk tes kemampuan berpikir kreatif dijabarkan dibentuk dalam soal esai, bisa kita lihat pada slide. Terdiri dari 3 item pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga itu saya sendiri, yaitu mengenai teknik dan prosedur kegiatan. Yang pertama itu kegiatan awal, di mana peneliti melakukan observasi ke sekolah, kemudian merancang instrumen penelitian, validasi instrumen tes kemampuan berpikir kreatif, dan pedoman wawancara. Kemudian yang keempat, mengurus surat izin penelitian. Kemudian menyiapkan alat bantu perekaman data penelitian. Yang kedua, kegiatan inti, di mana pemberian angket terkait kepribadian, pemberian tes kemampuan berpikir kreatif, pemecahan masalah. Yang ketiga, pengelompokan mahasiswa berdasarkan hasil angket terkait kepribadian, pemilihan subjek penelitian berdasarkan hasil angket terkait kepribadian, dan pemberian wawancara secara bergantian terhadap keempat subjek penelitian. Di mana mengambil kesimpulan, selanjutnya menyusun laporan berdasarkan hasil penelitian. Kemudian peneliti akan melakukan triangulasi untuk menguji kredibilitas datanya. Untuk analisis data, di mana reduksi data. Reduksi data itu sendiri adalah tahap di mana peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Untuk penyajian data, di mana penyajian data meliputi pengklasifikasian dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir, yang biasanya dalam bentuk naratif atau dapat juga berupa grafik dan bentuk lainnya. Kemudian untuk penarikan kesimpulan pada langkah ini, proses analisis data dalam menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Menarik kesimpulan pada penelitian ini dari data yang sudah dikumpulkan dan memverifikasi kesimpulan tersebut.
di mana kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian penarikan kesimpulan pada penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui deskripsi kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika yang ditinjau dari trik kepribadiannya. Adapun prosedur penelitian, yaitu yang pertama subjek penelitian, kemudian hasil tes dan hasil wawancara, selanjutnya reduksi data, kemudian pemaparan data, kemudian data valid, kemudian analisis tujuan penelitian, analisis temuan lainnya, kemudian ditarik kesimpulan. Oke, untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh pemateri keempat. Silakan untuk pemateri keempat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Jadi bab 3 ini ada kesimpulan dan saran. Next. Jadi kesimpulan pada tesis ini itu ada dua. Yang pertama yaitu subjek dalam trait kepribadian extroversion mampu memunculkan kelancaran, yaitu dengan membuat beberapa barisan geometri dan aritmetika. Subjek dapat memunculkan fleksibilitas, yaitu dengan menemukan beragam cara penyelesaian pada masalah yang diberikan. Subjek juga dapat memunculkan originalitas, yaitu dengan menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Serta subjek dapat yang dimunculkan itu elaborasi, yaitu dengan memberikan rincian pada penyelesaian untuk memudahkan dalam menjawab masalah yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu subjek dengan trait kepribadian openness to experience mampu memunculkan indikator kelancaran, yaitu dengan membuat beberapa barisan geometri dan aritmetika. Subjek juga dapat memunculkan fleksibilitas, yaitu dengan menemukan beragam cara penyelesaian pada masalah yang diberikan. Namun subjek tidak dapat memunculkan originalitas karena tidak dapat menemukan cara baru dalam menyelesaikan masalah. Subjek juga tidak dapat memunculkan elaborasi karena tidak dapat memberikan rincian pada penyelesaian untuk memudahkan dalam menjawab masalah. Selanjutnya yaitu saran. Adapun saran-saran yang diberikan oleh peneliti ada 3, yaitu yang pertama, untuk memudahkan dalam mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa disarankan untuk meninjau berdasarkan trait kepribadian siswa, terutama pada trait extraversion dan trait openness to experience. Yang kedua yaitu dalam upaya meningkatkan pembelajaran matematika di kelas, terutama pada materi barisan dan deret, disarankan kepada pendidik untuk senantiasa menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa. Yang ketiga yaitu untuk penelitian yang relevan tentang kemampuan berpikir kreatif, maka disarankan untuk kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian eksploratif dengan jenis yang berbeda, seperti pengembangan instrumen untuk mengungkap kemampuan berpikir kreatif dengan tingkat satuan pendidikan pula, bisa juga dengan materi yang berbeda ataupun sebagainya. Itu pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator.